Sebagai organisasi yang mengedepankan nilai-nilai inklusif, Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau JAI terus menjalin silaturahmi kepada berbagai pihak, tidak hanya terhadap sesama Muslim, namun juga dengan lintas agama. Seperti yang dilakukan pada hari ini, Selasa 28 Februari 2023. Rombongan JAI berkunjung ke kantor Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI di Bilangan Salemba, Jakarta Pusat. Amir Nasional JAI, Maulana Mirajuddin Syahid, turut hadir dalam rombongan tersebut. Didampingi oleh sejumlah mubalik, pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Sadar Majelis Hudamul Ahmadiyah atau Pemuda Ahmadiyah, serta Sadar Lajnah Imailah atau Perempuan Ahmadiyah. Kehadiran rombongan Ahmadiyah disambut langsung oleh Ketua Umum PGI, Pendeta Gumar Gultom, bersama Sekretaris Umum PGI dan jajaran pengurus lainnya. Pendeta kelahiran Sumatera Utara itu mengapresiasi kunjungan Ahmadiyah. Menurutnya, PGI dan JAI telah bekerja sama sejak lama. Pihaknya juga sangat menghargai program-program kemanusiaan yang dilakukan oleh Ahmadiyah. Ya, pertama-tama saya sangat mengapresiasi kunjungan pimpinan Jemaah Ahmadiyah Indonesia ke PGI hari ini yang langsung dipimpin oleh Pak Amir Maulana. Dan ini sebuah kesempatan yang baik karena selama ini PGI dengan JAI sebetulnya sudah banyak kerjasama. Kami sangat menghargai program-program kemanusiaan yang dilakukan oleh Ahmadiyah selama ini, di mana kita memiliki concern yang sama, mencintai semua orang, mencintai semua makhluk, dan tidak ada kebencian dalam diri kita semua. Itu panggilan kemanusiaan kita, dan panggilan Ahmadiyah ini sama dengan panggilan PGI juga. Kita mungkin berbeda iman, tapi kita sama dalam kemanusiaan, sama dalam concern kita. Kami juga prihatin dengan berbagai persekusi yang dialami oleh jemaah Ahmadiyah selama ini, baik di Manislor, di Cikesik, dan di berbagai tempat lainnya. Kita berjuang bersama, kita harus katakan no, tidak kepada segala bentuk intoleransi di Indonesia, dan bersama kita membangun Indonesia yang damai. Lebih lanjut, Pendeta Gomar menegaskan bahwa Ahmadiyah merupakan saudara sebangsa, senasib, dan sepenanggungan di tengah masyarakat. Hal itu terbukti dari komitmen Ahmadiyah yang senantiasa hadir tatkala orang lain sedang mengalami kesulitan. Ya, tentu saja bagi kami di PGI, saudara-saudara di Ahmadiyah adalah bagian dari saudara kami sebangsa. Sebangsa, senasib, sepenanggungan di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia. Dan senasib sepenanggungan ini terbukti juga dari komitmen Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang selalu hadir dalam berbagai kesempatan tatkala orang-orang mengalami masalah, mengalami musibah, termasuk dalam berbagai kesempatan ikut memperjuangkan penutupan gereja, memperjuangkan korban-korban dari penutupan gereja yang ada selama ini. Dan kami merasa saudara-saudara Ahmadiyah adalah juga bagian dari kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia. Sejalan dengan itu, juru bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Yendra Budiana, mengatakan bahwa pihaknya dengan PGI menyepakati untuk konsen kepada hal-hal kemanusiaan, kebangsaan, dan merespon perkembangan teknologi saat ini. Fenomena teknologi itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan umat beragama. Beberapa poin yang kami sampaikan dan kita sepakati bersama adalah konsen kita pada kemanusiaan, kebangsaan, serta bagaimana merespon teknologi saat ini di sosial media dan juga di pengembangan kapasitas di teknologi yang sangat berpengaruh pada kehidupan umat beragama. Salah satunya misalnya di komunitas agama, bagaimana pengetahuan dan kebenaran tentang agama itu sekarang menjadi bias karena kelompok
kelompok masyarakat mendapatkan informasinya bukan dari pihak yang otoritatif, tetapi dari media sosial. Itu menjadi konsen dan tantangan bersama bagi kelompok agama. Lebih lanjut, Indra selaku perwakilan Ahmadiyah mengajak untuk bersama-sama menyadarkan semua pihak mengenai pengaruh transformasi era digital daripada sibuk dengan perbedaan keyakinan. Menurutnya, pengalaman-pengalaman kelam masa lalu yang pernah dialami oleh gereja-gereja patut dijadikan pelajaran bersama. Sisi yang lain adalah bagaimana kita menyadarkan kelompok masyarakat dan tentu juga pemerintah bahwa saat ini tantangan yang terbesar adalah menghadapi proses transformasi dari era digital dan juga teknologi yang sangat berimplikasi langsung pada kehidupan masyarakat. Jadi alih-alih kita harusnya konsen di dalam hal itu, tetapi kita masih disibukkan dengan soal perbedaan keyakinan. Padahal tadi teman-teman gereja menceritakan sejarah kelam antar gereja atau di kelompok Kristen yang sudah hampir ratusan tahun ya di masa itu memakan korban jiwa jutaan orang selama perang hampir selama 30 tahun. Jadi mereka udah punya pengalaman pahit itu. Untuk itu kita tentu bisa belajar dari pengalaman-pengalaman itu agar di tahun-tahun politik ini tidak kemudian kembali mengulang hal-hal yang sama memainkan politik identitas. Tim Liputan Warta Ahmadiyah mengabarkan dari Jakarta Pusat.